Di tengah pandemi COVID-19, ada seorang ibu asal Kota Batu yang melahirkan di sebuah kamar mandi di rumahnya di Desa Sumbergondo 1 bulan yang lalu. Karena diklaim COVID plus yang tercatat pada Kartu Menuju Sehat atau KMS yang ditulis oleh Bidan Puskesmas Bumiaji Kota Batu. Kisah pilu dialami seorang ibu bernama Fitria Rohmatika asal Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, karena harus melahirkan bayinya di sebuah kamar mandi di rumahnya 1 bulan yang lalu. Terpaksa melahirkan di dalam kamar mandi karena tidak ada bidan yang mau menangani. Alasannya, karena ada keterangan tanda positif COVID-19 di buku catatan Kartu Menuju Sehat atau KMS ibu hamil miliknya. Fitria menceritakan kehamilannya menginjak usia 8 bulan, mendatangi seorang bidan di Dusun Cangar, lalu melakukan rapid test, dan dari bidan tersebut Fitria dirujuk ke Rumah Sakit Pandan atau UPT Puskesmas Bumiaji. Setelah menunggu hasilnya sekitar 3 jam namun belum keluar. Kemudian Fitria dipanggil ke ruangan dan dinyatakan COVID plus tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 10 Juni 2020. Ibu satu anak ini tidak mendapatkan penjelasan tentang keterangan COVID plus tersebut setelah mendapatkan informasi. Mengaku disuruh pulang dan dijanjikan ada petugas medis yang akan menyusul ke rumahnya. Fitria sempat isolasi mandiri selama seminggu. Suaminya juga harus tidur terpisah, sedangkan anaknya yang lain dititipkan. Menginjak usia kehamilan yang ke-9 bulan pada 7 Juli 2020, Fitria mengalami bukaan 1, lalu ke Dusun Gondang untuk menemui seorang bidan. Namun karena ada keterangan COVID plus di bukunya, Fitria tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dengan alasan bidan tersebut takut jika terjadi resiko. Kisah pilu yang dialami Fitria mendapat perhatian Satgas COVID-19 Kota Batu. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas sekaligus Wali Kota Batu melakukan klarifikasi terkait kelahiran putri keduanya yang beredar kabar melahirkan di kamar mandi 1 bulan yang lalu. Kok bisa sampai kebrojolan di kamar mandi? Terus saya perlihatkan buku pink KMS. Di situ ada tulisan COVID plus 19. Itu saya pas mau lahiran kan udah sakit perut saya. Saya langsung ke Bu Emi Cangar. Itu Bu Emi masih ke BO, sama Bu Emi disuruh cari dokter lain. Terus saya ke Bu Widya Gondang. Ke Bu Widya Gondang itu sudah bukaan sekitar bukaan 3, sama Bu Widya disuruh pulang soalnya tahu tulisan di KMS itu ada tulisan COVID plus. Aduh, itu udah sampai ke bidan 3. Terus pulang itu mau ke Islam rencananya suami saya. Masih keluar, masih mau ambil mobil, saya ganti baju di kamar mandi. Belum sempat ambil mobil, bayinya udah keluar semua sama ari-arinya gitu ceritanya. Sementara Dinas Kesehatan Kota Batu membenarkan jika Fitria melahirkan bayi di kamar mandi. Karena perkiraan bukan tidak tepat, sebelum dilarikan ke rumah sakit, bayi tersebut lahir duluan di kamar mandi. Sehingga lahirnya bayi perempuan tersebut tanpa pertolongan medis. Jadi memang ada kronologis bahwa yang bersangkutan itu harusnya melahirkan perkiraan persalinannya di tanggal 29 Juni. Tetapi sampai tanggal 6 Juli ternyata beliau belum melahirkan. Secara medis ini termasuk kategori positif atau lewat waktu dari perkiraan persalinan. Maka yang bersangkutan harus melahirkan di rumah sakit untuk keamanannya. Dan dari bidan desa sudah disampaikan untuk ke rumah sakit Punten dan sudah dikoordinasikan juga dengan dokter spesialis obgyn yang ada di sana, Dokter Arif. Dan tanggal 6 Juli beliau juga yang bersangkutan juga sempat ke rumah sakit, tetapi karena belum ada tanda-tanda melahirkan, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali pulang, tetapi jika ada tanda-tanda melahirkan segera kembali ke rumah sakit. Itu yang ada pada catatan kami. Sedangkan pada tanggal 7 menurut informasi dari bidan desa, beliau melahirkan di rumah, dan pada saat bidan desa datang memang bayi sudah keluar, tetapi tata laksana untuk persalinan baik pemotongan tali pusat dan heading maupun untuk HB0 imunisasi bayi baru lahir sudah dilaksanakan. Bacanya juga sepintas Bu ya. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Batu melalui Kasubag Humas memberikan klarifikasi terkait kisah pilu
yang dialami seorang ibu yang melahirkan di kamar mandi karena lambatnya pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Kasubag Humas menyampaikan permintaan maaf atas hal yang dialami warga asal Desa Sumberkondo tersebut. Berita terkait seorang ibu yang melahirkan di kamar mandi yang sebelumnya viral di berbagai media sosial, media cetak dan online maupun kalangan pemerintahan Kota Batu sempat menjadikan polemik terkait pelayanan pihak tenaga kesehatan Kota Batu. Sebelumnya, peristiwa ini dialami oleh seorang ibu bernama Fitria Rohmatika, asal Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Fitria dikala itu telah mengandung 8 bulan dan melakukan pemeriksaan kesehatan pada salah satu puskesmas di Bumiaji. Dan divonis COVID plus pada buku catatan kartu menuju sehat pada pemeriksaan rapid test yang pertama. Menginjak 9 bulan, korban hendak melahirkan, akhirnya mendatangi salah satu bidan desa. Namun pada buku KMS tertulis COVID plus, sehingga pihak bidan mengarahkan korban untuk ke rumah sakit besar. Kasubag Humas Pemkot Batu menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan, sehingga ada ketidakpuasan bagi ibu yang melahirkan di kamar mandi tanpa pertolongan dari pihak medis. Rencananya, terkait kejadian ini, pihak pemerintah Kota Batu berharap tidak terulang lagi dan akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Kalau ada berita yang mungkin kurang pas ataupun penanganan dari petugas kami, khususnya dari Dinas Kesehatan kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini sebagai nanti evaluasi kami ke depan untuk lebih berhati-hati dan untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik tentunya. Yanto Yanjung melaporkan. Meringankan beban orang tua murid saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, salah satu kantor kelurahan di Kota Malang menyediakan fasilitas internet gratis bagi siswa yang kesulitan mendapatkan paket data dalam pembelajaran daring. Internet gratis yang disediakan ini disambut gembira oleh wali murid dan siswa dengan belajar di kantor kelurahan tersebut. Sambungan internet gratis ini diberikan oleh kantor Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dengan memanfaatkan aula kelurahan, beberapa siswa SD hingga SMA yang didampingi orang tuanya terlihat sibuk mengerjakan tugas yang didapat dari sekolah. Menurut Lurah Bandulan, Dian Sonyalia, layanan internet gratis ini diberikan setelah adanya beberapa orang tua yang kesulitan membeli paket internet untuk pembelajaran daring karena alasan ekonomi. Melihat hal tersebut, dengan memanfaatkan sambungan internet dari Dinas Kominfo Kota Malang, pihak kelurahan pun memberikan sambungan internet bagi siswa untuk belajar daring. Lurah Bandulan juga mengaku, meskipun aula kantor kelurahan digunakan untuk belajar siswa, namun tetap tidak mengganggu aktivitas kerja para pegawainya. Ada warga yang menyampaikan bahwa dia berniat menjual barangnya itu untuk salah satunya membeli kuota internet seperti itu. Jadi dari situ teman-teman kita diskusi, akhirnya terrealisasi ide seperti ini. Jadi intinya dengan fasilitas wifi yang sudah ada dari Kominfo, meskipun dengan bandwidth yang terbatas mungkin itu tetap kita berusaha memfasilitasi kebutuhan warga itu tadi. Minimal bisa memenuhi untuk pembelajaran sehari-hari yang bersangkutan, seperti itu aja. Sementara Tsunami, salah satu orang tua siswa yang mendampingi anaknya saat belajar daring di aula kantor Kelurahan Bandulan, merasa sangat terbantu dengan adanya fasilitas internet tersebut. Ia juga mengaku dengan adanya internet gratis ini dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk keluarga untuk membeli paket internet. Layanan internet gratis di kantor Kelurahan Bandulan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga sore hari. Dalam setiap sesi, 10 siswa dibatasi selama 2 jam pembelajaran. Siswa pun wajib mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Ini biasanya belajar di mana? Di rumah. Kalau di rumah itu gimana, Bu? Biasanya belajar sama kakaknya itu. Kalau di kelurahan gini
merasa terbantu nggak sih Bu sebenarnya? Ya alhamdulillah terbantu sekali. Ini saya dapat info dari Mbak ini tadi pagi terus diajak ke sini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kurangnya ketersediaan air untuk lahan pertanian bertambah pada menurunnya kualitas dan kuantitas hasil panen. Buah jeruk banyak yang rontok dan rasanya kurang air. Tidak hanya itu, memasuki masa panen raya, harga jeruk ikut turun. Memasuki puncak kemarau dan masa panen raya jeruk berdampak pada berkurangnya ketersediaan air untuk penyiraman dan penyemprotan. Hal ini tentu saja menambah biaya untuk pengeluaran karena banyak petani yang harus membeli air. Kurangnya air tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas hasil panen, terutama berat jeruk yang menurun, dan kualitas rasa yang kurang air walaupun cenderung lebih manis dibandingkan pada musim penghujan. Seperti yang terlihat di kawasan lahan pertanian jeruk di pinggir Jalan Raya Petung Sewu menuju Kucur Dawu, Kabupaten Malang. Terlihat cukup banyak tanaman jeruk yang sudah siap panen. Tidak hanya itu, memasuki masa panen raya jeruk berpengaruh pada harga yang ikut juga turun, karena ketersediaan jeruk menjadi melimpah di pasaran dan menjelang akhir panen raya biasanya harga kembali naik. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, cukup banyak lahan pertanian di wilayah Dawu yang kekurangan air pada saat kemarau, sehingga hasil panen menjadi tidak maksimal dan turun drastis. Di lokasi terlihat banyak jeruk yang berwarna kuning akibat sinar matahari, padahal masih muda dan belum siap panen. Tidak hanya itu, jeruk yang rontok juga terjadi akibat cuaca panas. Pengaruhnya Pak ini kemarau ke tanaman jeruk Pak? Ya itu Mas, airnya itu yang beli kalau air buat nyemprot buat tuh beli. Beli Pak ya? Iya. Memang di kawasan sini memang sudah nggak ada air Pak? Nggak ada. Kalau Semua beli tuh di atas itu beli. untuk penyemprotan Pak ya? Sama Ya, penyiraman? penyemprotan ada nggak? Mas, kalau Lihat sini, lihat buahnya sini. itu Kecil. kalau kemarau kan tidak tidak kuat pasti Rontok. ya rontok ya kempos. Oh nggak ada. Ya, seperti itu Mas, jatuh-jatuh ini loh. Oh banyak yang jatuh berarti kemplos. Iya. Pak kalau berarti hasil panen juga berkurang kalau sudah gini Pak ya? Oh iya lah Mas, beratnya kurang Boratnya kurang, Iya. kemudian juga airnya airnya. Penyemprotan. Oh berarti berkurangnya bisa berapa persen Pak kalau kurang air kayak gini Pak? Ada seperempatnya? Ada Mas, kalau Kurang air, ini kan masih masih kuat ini kan Iya. baru panen Iya. ini. Kalau yang belum panen masih hijau Iya. itu gak kuat. Oh, Pasti itu alum lah Oh banyak Pak ya berarti juga kurang air itu. kurang air Pak ya. Iwan Nikmawan melaporkan. Cuaca panas dan kurangnya asupan air ke tanaman mengakibatkan tidak maksimalnya pertumbuhan dan hasil panen jagung milik petani di kawasan Junrejo, Kota Batu yang mengalami penurunan drastis. Sejak jagung berbunga sudah tidak turun hujan, sehingga tongkol jagung sebagian besar berukuran kecil. Beginilah pemandangan di lahan pertanian di kawasan Junrejo Batu, tepatnya di pinggir Jalan Gangsiran Telekung. Banyak lahan pertanian di sisi kiri dan kanan jalan yang sudah siap panen, salah satunya tanaman jagung. Namun sayang akibat kekurangan air sejak tanaman jagung berbunga berdampak pada tidak maksimalnya pertumbuhan, pohon jagung menjadi lebih kecil dibandingkan pada kondisi normal. Hal ini tentu saja berpengaruh pada hasil panen karena berat jagung berkurang, karena sebagian besar jagung berukuran kecil. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, hasil panen berkurang jauh akibat faktor kekurangan air dan tidak jarang petani merugi, walaupun harga jagung relatif stabil untuk jagung proyek Rp4.200.000 per kilogramnya. Di lokasi lainnya juga terlihat beberapa petak tanaman jagung dalam kondisi yang sama, kekurangan air, sehingga hasil panennya pun diperkirakan tidak jauh berbeda dan akan berkurang banyak. Untuk hasil panen jagung kali ini Pak? Ya volumenya berkurang. Sampai berapa persen Pak berkurangnya? 50%-an. Jadi karena memang kurang air Pak ya? Ya memang kurang air, nggak ada hujan. Memang kawasan sini memang agak repot kalau hujan air. Airnya agak repot kan Ya? sebagian dibuat di pam itu loh. Buat si pam ya? Iya. Jadi setiap kemarau memang seperti ini? Iya.
Perhitungannya gimana Pak? Kok sampai kehabisan air gini Pak? Perhitungan untuk nanamnya Pak? Telat yang nanamnya ini, jadi kehabisan air. Kehabisan air Pak ya. Tapi kalau harga mana Pak ya? Harga Tetap hanya volume ya, tetap. volume panen yang berkurang Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban membawa berkah tersendiri bagi usaha penggilingan daging. Di pasar besar Kota Malang, usaha penggilingan daging ramai didatangi warga yang ingin menggiling daging hasil pembagian saat Idul Adha untuk dijadikan bakso. Setiap hari pasca Idul Adha, sebanyak 8 hingga 9 kuintal daging dari warga yang digiling di tempat penggilingan daging. Di beberapa tempat penggilingan daging di Pasar Besar Kota Malang sejak Jumat hingga hari ini, banyak warga yang memanfaatkan jasa penggilingan daging ini untuk menggiling daging yang didapat saat Hari Raya Idul Adha Jumat lalu. Rata-rata mereka adalah warga biasa dan bukan penjual bakso. Salah satu warga mengaku menggiling daging hasil pembagian daging kurban untuk dimasak bersama keluarga. Dirinya menggiling daging untuk diolah menjadi bakso karena khawatir daging yang didapat akan rusak apabila terlalu lama disimpan. Sementara menurut pemilik penggilingan daging di Pasar Besar Kota Malang, usai pembagian hewan kurban pada Jumat, jasa penggilingan daging di tempatnya ramai dikunjungi warga. Jika sebelum Hari Raya Idul Adha dirinya per hari bisa menggiling 3 hingga 4 kuintal daging, namun pada momen Hari Raya Idul Adha seperti ini, dirinya bisa menggiling 8 hingga 9 kuintal daging yang biasa diolah menjadi bakso. Ramainya jasa penggilingan daging ini diperkirakan terus terjadi selama 1 pekan usai Idul Adha. Biasa 100, sekarang 300 orang. Jadi 200%. Pak, rata-rata daging apa Pak yang dibawa ke sini Pak? Rata-rata ya sapi. Sapi Pak ya? Daging babi gak terima saya. Iya Pak. Biasa hari biasa dapat berapa, setelah Idul Adha dapat berapa Pak untuk biaya Pak? Pendapatannya? Ya. Ya, kalau 1 hari 500 ya, sekarang 1.500. Pak, ini yang lewat ini penjual bakso atau warga biasa? Kalau yang ada langganan, kadang ya orang jauh. Kalau untuk saat ini setelah Idul Adha ini Pak? Idul Adha ini banyak yang rumah tangga. Simon Alfredo melaporkan.